menabung saham dengan mudah dengan broker iPod. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Radewi, Neta yang NIM 3 NIM belakang 302, Bekti Fatmasari dengan 3 NIM belakang 311, Dimas Putra dengan NIM belakang 314, dan saya Bintang dengan NIM belakang 421. Oke, kita langsung masuk ke materi pertama yang akan dijelaskan oleh teman saya Dimas. Waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan Mas. Terima kasih Kak Bintang. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa itu aplikasi iPod. Pertama, kelas dulu nih sejarah dari aplikasi iPod. Aplikasi iPod itu diluncurkan oleh PT Indo Premier Sekuritas. Apa sih PT Indo Premier Sekuritas? Nah, Indo Premier Sekuritas itu adalah sebuah perusahaan dia jasa keuangan yang terintegrasi di bidang pasar modal, melayani klien individu maupun masih berdasarkan izin dan pengawas pasar modal atau OJK, jasa keuangan. Tahun 2017 nih, sebelumnya PT Indo Premier Sekuritas ini bernama menjadi Indo Premier Sekuritas doang. Sejak itu, Premier dipelopor dalam berbagai bidang usaha efek di Indonesia saat ini dan di sisi pangsa pasar maupun kapitalisasi modal. Premier berkembang menjadi salah satu pasar modal terbesar dan kapitalisasi modal yang lebih dari 1,5 triliun 31 Desember tahun 2019. PT Indo Sekuritas itu sekuritas swasta yang terdepan dalam inovasi. Mereka meluncurkan sebuah peluncuran ini menjadi jawaban atas transformasi keinginan dan masukan nasabah transaksi saham komprehensif sebagai form investasi saham satu-satunya yang sudah 100% berbasis aplikasi DIR, tampilan yang sangat menarik, detail, yang akan makin memanjakan nasabah dalam transaksi saham. Jadi teman-teman bisa mendownload aplikasi iPod ini melalui store yang HP-nya Android, yang udah HP-nya iPod melalui App Store. Oke. Sini tadi iPod dapat transaksi jual beli saham sehingga teman-teman atau para investor mudah jika ingin mempunyai kayak menanamkan modalnya di saham melalui aplikasi iPod ini. Dan aplikasi iPod dapat membuka rekening investasi secara full online, belajar investasi secara mandiri maupun dengan mengikuti kelas edukasi yang terdapat di iPod. Ingat, gratis. Jadi hingga Anda bisa berinvestasi dengan dukungan referensi yang lengkap, riset, informasi pasar, laporan keuangan, pusat Garubu Trading. Aplikasi iPod ini dilengkapi dengan digitalisasi pembukaan rekening efek saham, reksadana yang tidak lagi butuh tanda tangan sah, DIR, dan 7 keunggulan utama terdapat di aplikasi iPod. Yang akan saya jelaskan, yang pertama ada Robo Trading. Trading yang lengkap itu adalah sistem trading otomatis yang akan menjalankan seluruh instruksi jual dan beli pada saham, harga yang telah ditentukan sebelumnya oleh nasabah, sehingga nasabah tidak akan kehilangan momen saat terjadinya transaksi jual beli ini. Sistem ini semua bisa disetting. User mau beli saham apa saja, di harga berapa, target berapa, banyaknya berapa, dan kapan mau dieksekusi. Kedua ada charting lengkap. Fitur ini dilengkapi dengan indikator dan tools lengkap dan up to date serta kalender aksi korporasi dan notifikasi untuk mendukung keputusan investasi nasabah. Fitur charting ini memudahkan nasabah mengetahui pergerakan harga sahamnya, masa lalu, prediksinya di masa depannya. Ketiga, bulan yang ketiga ada transaksi kapanpun dan dimana.
Nasabah bisa melakukan transaksi multi-order dan fitur fast buy atau sell di harga jumlah berapa secara bersamaan. Nasabah juga dapat mengakses fitur transaksi tersebut dari layar manapun. Hingga transaksinya pun bisa sekaligus borongan, harga, dan jumlah yang berbeda-beda. Keempat, dapat lengkap dan riset mendalam. Yang sudah saya jelaskan di awal, aplikasi iPod ini dilengkapi dengan laman news tentang berita ekonomi dan keuangan lengkap. Akad hasil riset yang mendalam di tim Indo Premier. Bagian page news ada artikel riset, berita ekonomi, keuangan terkait saham yang akan memudahkan nasabah dalam berinvestasi. Selanjutnya, nasabah juga bisa langsung beli atau jual melalui berita tersebut dan kode saham yang tercantum. Kemudian yang kelima, dapat laporan transaksi gain atau loss tanpa batas. Histori transaksi dan laporan gain atau loss dapat dilihat secara detail, lengkap pada suatu bahkan sejak pertama kali akunnya dibuka. Bulan yang keenam, aplikasi iPod ini adalah platform aplikasi yang terintegrasi. Apa bisa disebut platform edukasi? Nah, karena aplikasi iPod ini terdapat konten edukasi dalam berbagai macam format. Jadwal kegiatan edukasi tersedia di laman Journey. Jika Anda membuka aplikasinya, Anda akan langsung menemui tersebut. Jika nasabah bisa memilih konten, mengikuti kegiatan edukasi sesuai dengan kebutuhan, meningkatkan pengetahuan akan investasi Anda. Jika nasabah akan dibimbing dari newbie sampai jago atau player. Bagian pack Journey ini ada konten-konten edukatif dari level beginner sampai advance, segala format, agar para investor pemula itu bisa belajar sekaligus praktek langsung. Yang terakhir, keunggulan dari aplikasi iPod ini itu terdapat tampilan yang kekinian, customized. Fitur link dapat membantu akses fitur favorit nasabah iPod. Nasabah juga bisa menyesuaikan preferensi tampilan dengan adanya pilihan dark mode jika HP-nya mendukung. Secara lebih komprehensif ya. Jangan lupa, seperti juga ada WD atau withdrawal. Jadi jika Anda sudah menjual dalam total investasinya ada untung, itu bisa dicairkan langsung dan itu masuk ke rekening utama nasabah. Dan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mas Dimas untuk penjelasannya tentang pengenalan iPod ya sebelum kita masuk ke tutorialnya seperti itu. Nah, penjelasan yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami Mbak Neta ya. Mohon maaf mungkin kalau sinyalnya agak putus-putus ya teman-teman, nanti bisa tetap dilanjut. Oke, silahkan Mbak Neta untuk waktu dan tempat melanjutkan penjelasan Mas Dimas. Silahkan Mbak. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai keuntungan dari berinvestasi. Jadi, keuntungan yang pertama yaitu mendapat keuntungan. Hal pertama yang menjadi alasan mengapa banyak orang ingin menjalankan investasi adalah keuntungan yang didapat. Bahkan dapat dikatakan alasan ini menjadi landasan utama mengapa banyak orang melakukan investasi. Investasi menjamin keuntungan yang begitu menguntungkan. Bahkan keuntungan tersebut tidak didapatkan dari sebuah kerja keras. Anda hanya perlu menyetorkan uang sebagai modal investasi sebuah perusahaan dan Anda akan mendapatkan keuntungan pada saat perusahaan mendapatkan profit. Yang kedua yaitu mengembangkan kekayaan. Keuntungan lainnya, mengapa banyak orang memilih investasi adalah dikarenakan dapat mengembangkan uang yang dimiliki dalam jumlah yang lebih banyak tanpa membuat Anda harus bekerja keras. Yang perlu dilakukan adalah menyisihkan keuntungan yang didapat serta memilih jenis investasi yang tepat untuk dijalankan.
Yang ketiga yaitu ada kebutuhan masa depan. Hal lainnya adalah berkaitan dengan masa depan. Investasi dapat dijadikan sebagai jaminan masa depan. Kondisi dari masa depan tidak dapat diprediksi, sehingga Anda harus memiliki sesuatu yang dapat membantu Anda ke depannya. Yang keempat, ada tabungan pensiun. Investasi dapat dijadikan sebagai tabungan di hari tua. Untuk menyiapkan tabungan pensiun, Anda dapat menyiapkannya meskipun di usia yang masih sangat muda. Hal ini agar Anda bisa menghadapi masa pensiun dengan lebih matang. Anda bisa memilih investasi jangka panjang, sehingga keuntungannya akan bisa dirasakan nanti ketika sudah memasuki masa pensiun. Keuntungan yang kelima yaitu penghasilan tambahan. Keuntungan lainnya adalah investasi yang dijalankan dapat digunakan sebagai penghasil tambahan setelah pemasukan utama. Misalnya seperti berinvestasi properti rumah. Anda bisa menyewakan pada orang lain. Biaya dari sewa tersebut dapat menjadi penghasilan tambahan Anda, sehingga Anda akan memperoleh keuntungan, namun aset atau properti tersebut masih menjadi milik Anda. Selanjutnya yaitu keuntungan dari investasi online. Yang pertama, praktis dan simpel. Investasi online bisa dilakukan dengan mudah asal ada ponsel yang terhubung internet. Investasi online saat ini disediakan banyak platform, di antaranya e-commerce, fintech, lending, sekuritas yang memiliki aplikasi investasi perbankan dan lainnya. Kamu dapat melakukan transaksi seperti membeli dan menjual saham, reksadana atau emas, serta bisa memantau investasimu kapanpun dan dimanapun. Yang kedua, jangkauannya sangat luas. Berbeda dengan investasi konvensional, investasi online punya jangkauan sangat luas, bahkan tidak terbatas. Kamu dapat menanamkan modal di dalam maupun di luar negeri. Lebih hemat waktu dan tenaga, tidak perlu datang ke kantor perusahaan investasi untuk proses pengajuan. Yang ketiga, tidak butuh modal besar. Untuk investasi online, tidak perlu khawatir pengeluaran uang yang banyak. Saat ini, modal investasi online sangat terjangkau. Meski murah atau modalnya kecil, namun keamanannya terjamin. Yang keempat, ada memperoleh uang besar. Investasi online juga menjanjikan keuntungan. Yang dicari investor yaitu uang. Namanya juga investasi, pasti ingin untung. Oleh karena itu, harus mampu mengelola resikonya dengan tepat agar hasilnya maksimal. Resiko ini tergantung jenis investasi yang dipilih, dan pastinya sebanding dengan keuntungan atau imbal hasil. Sekian penjelasan dari saya mengenai keuntungan dari investasi. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, Mbak Neta, terima kasih atas penjelasannya ya teman-teman. Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Dimas tentang pengenalan ya iPod ya, dan juga kita sudah membahas dari Mbak Neta tentang kenapa sih kita harus investasi begitu ya. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan masuk kepada materi kenapa sih kalau kita investasi itu harus melalui iPod begitu ya. Nah, yang kebetulan saya sendiri yang akan menjelaskan hal tersebut. Oke, kita masuk kepada kelebihannya dulu ya. Kelebihan ketika kita menggunakan iPod, kita bisa masuk ke bagian kiri atas ya, yang warna merah kotak itu. Di sini ada kemudahan proses untuk pembuatan akun. Ya, jadi calon-calon nasabah nih ini dapat melakukan pendaftaran online tanpa harus perlu untuk mengirim dokumen tambahan ke perusahaan. Ya, selain itu juga dalam 2 jam akun calon nasabah ini akan bisa terbentuk gitu ya. Itu kelebihan pertama. Yang kedua, kita masuk ke bawahnya itu yang kotak hijau toska itu ya. Informasi lengkap mengenai perusahaan ini ada ya, baik secara fundamental maupun yang teknikal begitu. Yang ketiga, kita masuk yang tengah bawah itu. Untuk sekuritas,
ya yang dimiliki pun aman dan ketat. Jadi untuk keamanannya sendiri itu terjamin. Ya karena kenapa? Karena di sini juga menyediakan PIN setiap kali masuk ke dalam akun ataupun transaksi. Jadi kalau ada transaksi, ketika kita mau transaksi, kita mau buka akun itu semuanya terjamin keamanannya. Gitu ya. Yang keempat, kita masuk ke kanan atas ya, tidak adanya minimal setoran dana. Nah, ini yang menyenangkan ya mungkin bagi teman-teman ya. Dengan demikian para pengguna dapat menyetorkan dana minimal seminimal mungkin ya. Itu keuntungan yang keempat. Yang kelima, dalam pembelian suatu investasi ini tidak hanya berputar pada saham saja, tapi para nasabah ini bisa bertransaksi untuk investasi lainnya. Ya, contoh misalnya untuk reksadana ya. Dan kalau kita ngomong reksadana pun di iPod ini reksadana yang dimaksud itu tersedia lengkap begitu ya. Seperti itu. Untuk itu adalah untuk kelebihan iPod ya teman-teman. Oke, slide selanjutnya kita akan bicara tentang oke, mohon maaf ya kalau mungkin ada sedikit. Oke teman-teman, tentu kalau ada kelebihan kita juga ada kekurangan ya seperti itu. Nah tapi kekurangannya tidak menjadikan kita tidak menggunakan iPod seperti itu. Kenapa? Karena walaupun kekurangan kita masih bisa mengecek kekurangannya itu seperti apa sih. Yang pertama, user interface yang dimiliki sekuritas satu ini cukup memusingkan bagi para investor pemula ya pastinya. Yang kedua, web atau aplikasi iPod Go ini ya cenderung seperti agak lelet atau patah-patah ya, atau mungkin lemot ya seperti itu untuk digunakan ya. Tapi ada solusi ya dalam melakukan transaksi jual beli secara jam dan cepat ya. Kita masih bisa melakukan itu ya, walaupun mungkin aplikasinya ini agak lemot ya seperti itu. Yang ketiga, setiap yang menjadi kelebihan tentunya akan menjadi kekurangan. Nah ya, ini yang terjadi pada PIN yang disediakan Indo Premier Sekuritas ya. Aksi dari penyediaan PIN ini cukup berlebihan sebab ya kita membutuhkan waktu dalam sekitar 5 menit ya. Jika akun tidak digunakan harus masukkan ulang agar dapat transaksi gitu ya. Hal ini ya mungkin bisa dibilang diperparah lagi ketika nasabah ini akan mengecek saldo. Ya, lagi-lagi kita harus masukkan PIN seperti itu. Yang keempat, ya seperti yang dijelaskan bahwa iPod Go ini juga punya produk yang sangat kinerjanya sangat lama begitu ya. Hal ini juga berlaku ke dalam aplikasinya ternyata. Oke, yang terakhir, di dalam waktu tertentu aktivitas ini dapat mengalami keterlambatan ya, hampir sama dengan yang kedua. Terutama jika banyak yang mengakses seperti itu ya, atau mungkin servernya sibuk seperti itu. Jadi mungkin itu bisa menjadi salah satu faktor lemot ya seperti itu. Nah, untuk teman-teman, bagaimana sih caranya kita menggunakan iPod, tutorialnya bagaimana? Nah, kita akan masuk ke bagian tutorial ya, teman-teman akan menyimak video tutorial. Dan sekian, saya juga menyampaikan terima kasih kepada teman-teman semua telah menyimak, dan mohon maaf apabila ada salah kata. Ya, dan karena video ini adalah akhir dari bagian presentasi untuk tutorial dari kelompok 5, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata. Salam dan bahagia, selamat menonton. Saya Bekti Fatma, NIM 2019-008311 akan melanjutkan penjelasan materi mengenai cara membeli saham di iPod Go. Bagi kamu yang tertarik berinvestasi saham, kamu bisa menggunakan iPod Go sebagai tempat untuk melakukan transaksi jual beli saham secara online. Dengan catatan, kamu harus memiliki akun di Indo Premier terlebih dahulu sebelum bisa menggunakan situs atau aplikasi iPod Go untuk membeli saham. Nah, kalau kamu belum tahu caranya membeli saham di iPod Go, simak video berikut ini ya. Yang pertama, buka situs atau aplikasi iPod Go. Untuk mengakses situsnya, bisa kunjungi di https://www.indopremier.com/iPodGo/. Sementara jika ingin mengakses lewat aplikasi, kamu bisa download di aplikasi iPod Go terlebih dahulu di Google Play maupun di App Store. Nah, untuk update di bulan Juli 2020,
Sekarang Indo Premier hadir dengan aplikasi baru bernama iPod, IPOT, yang lebih komprehensif serta mencakup semua produk Indo Premier, termasuk iPod Pay, iPod Fun, dan iPod Plan. Langkah yang kedua, login akun dan PIN. Setelah mendownload dan menginstal aplikasi, buka aplikasi iPod Go dan login. Namun pastikan kamu memiliki rekening efek di Indo Premier Sekuritas ya. Jika belum memiliki akun saham, kamu klik tombol registrasi dan isi semua data dengan benar untuk membuka akun saham di iPod Go. Registrasi terletak di sebelah kanan tombol login. Setelah membuat akun saham, kamu bisa login dengan memilih login di sebelah kiri atas, kemudian memasukkan login ID dan juga password kamu. Jangan lupa konfirmasi PIN kamu agar akun sahammu terjamin keamanannya. Disarankan dalam pemilihan password atau PIN, gunakan angka-angka yang sudah mudah diingat dan bersifat rahasia. PIN ini terdiri dari 6 digit angka. Langkah yang ketiga, klik logo list saham. Nah, setelah login di aplikasi iPod Go, klik list saham untuk melihat daftar saham yang ingin kamu beli. Nah, list saham ini terletak di sebelah kanan pada kotak. Langkah yang keempat, pilih saham yang ingin kamu beli. Nah, untuk mencari saham yang ingin kamu inginkan, klik kode saham pada kolom pencarian di kanan atas layar. Misalnya, jika kamu ingin tertarik membeli saham di PT Telkomsel Indonesia, maka pilih saham berkode TLKM. Setelah itu nanti akan muncul rincian mengenai saham di PT Telkom Indonesia. Langkah yang kelima, beli saham. Nah, setelah menentukan saham apa yang ingin kamu beli, klik icon B di samping kanan ujung untuk membeli saham tersebut. Langkah yang keenam, buy order dan submit buy. Nah, setelah kita mengklik icon B di sebelah kanan tadi, akan muncul kotak dialog tentang buy order. Nah, buy order ini kita harus menentukan jumlah lot dan harga saham yang ingin kita beli. Langkah yang ketujuh, confirm buy order. Nah, setelah kita mensubmit buy kita, akan muncul pop-up menu mengenai confirm buy order untuk mengkonfirmasi pembelian saham kita. Nah, setelah mengklik confirm buy order, transaksi pembelian saham di iPod Go itu akan segera diproses dan akan berhasil jika ada investor lain yang setuju menjual saham mereka sesuai harga beli yang telah kamu tentukan sebelumnya. Setelah pembelian berhasil, saham tersebut akan masuk ke bagian portofolio saham kamu. Kamu bisa mengakses portofoliomu untuk memantau perkembangan saham yang kamu beli. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tips berinvestasi bagi investor pemula ala GM Financial. Tips yang pertama, diharapkan para investor pemula tidak asal ikut-ikutan melakukan investasi yang sedang tren terutama di kalangan milenial. Keputusan berinvestasi yang didasarkan pada ikut-ikutan berisiko sangat besar menghasilkan kegagalan. Yang kedua, diharapkan investor pemula tidak menjadi korban pom-pom investasi saham. Hal ini kerap terjadi karena diawali dengan sikap penasaran lantaran seseorang memberikan testimoni bahwa kinerja saham yang dibelinya mendatangkan cuan yang besar. Biasanya korban pom-pom saham adalah investor pemula yang tidak memiliki kecukupan pengetahuan kemudian hanya asal ikut-ikutan membeli saham. Yang ketiga, jangan menaruh uang untuk satu macam produk investasi dalam jumlah yang besar. Tips yang terakhir, investor juga wajib untuk mengetahui karakter dan profil risiko dirinya sendiri. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Salam dan bahagia.